Mudik atau disebut juga pulang kampung adalah suatu momen tahunan yang sering terjadi di Indonesia. Mudik adalah momen di mana para perantauan kembali ke tempat asal mereka tumbuh atau sekedar ingin bertemu keluarga besar untuk berkumpul. Berhubung mayoritas masyarakat Indonesia adalah mayoritas beragama Islam, maka Idul Fitri menjadi momen untuk menjalin silaturahmi dan berkumpulnya semua keluarga besar. Maka dari itu, banyak orang yang rela mengeluarkan uang dan tenaga sebanyak apapun demi bisa pulang kampung, karena berkumpul dengan keluarga besar nomor satu. Dan tradisi mudik ini tidak hanya eksklusif di Indonesia saja, di negara tetangga kita yaitu Malaysia juga melakukan tradisi yang sama di Indonesia. Beralih ke Asia Timur, di Tiongkok sana pun juga melakukan hal yang sama, hanya saja di sana dirayakan pada saat Imlek atau Tahun Baru Cina. Mereka juga melakukan hal yang sama yang dilakukan di Indonesia, yaitu pulang kampung dan bertemu di keluarga besar. Berpindah ke benua Amerika, masyarakat Amerika Serikat juga melakukan hal yang sama ketika di Hari Raya Thanksgiving. Banyak masyarakat Amerika yang melakukan mudik atau pulang kampung untuk berkumpul dengan keluarga besar. Nah, jika kita berbicara mudik atau pulang kampung, maka kita tidak lepas dari yang namanya alat transportasi. Dan alat transportasi bisa beserta kendaraan pribadi dan kendaraan umum. Kendaraan pribadi biasanya mencakup seperti mobil dan motor. Kendaraan umum mencakup seperti bus, kereta api, kapal laut, dan pesawat terbang. Jika di darat, maka mobil, motor, bus, dan kereta api adalah pilihan yang tepat. Buat yang bawa keluarga dengan jumlah banyak, maka kendaraan pribadi adalah pilihan yang tepat karena dinilai jauh lebih ekonomis. Tetapi jika hanya berpergian sendiri dan malas buat bawa kendaraan sendiri, maka transportasi umum adalah pilihan yang tepat. Kereta api, bus, pesawat terbang, kapal laut termasuk dalam transportasi umum. Nah, tetapi setiap transportasi umum memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing yang menjadi pertimbangan dalam pemilihan transportasi. Pesawat memang cepat, tapi sayangnya mahal dan lokasi bandaranya yang selalu jauh dari pusat kota. Kapal laut murah, tetapi memakan waktu yang sangat lama. Kereta api adalah pilihan yang mungkin ideal bagi sebagian masyarakat. Tapi, tidak semua kota dilalui oleh kereta api, dan tiketnya selalu penuh. Maka jika seperti itu, bus adalah pilihan terakhir sebagai alternatif kereta api. Tapi ada yang unik nih, ketika menjelang Hari Raya Idul Fitri alias mudik, tiket bus menjadi naik dari 70% ke 100%. Wow, kenaikan tiketnya sangat fantastis. Jika kita lihat tiketnya yang mendekati Hari Raya, memang begitu adanya. Kita lihat contoh tiket bus dari Jakarta ke Surabaya deh, yang harga normalnya Rp360.000. Ketika mendekati Hari Raya, menjadi Rp630.000. Kenaikannya hampir 100%. Tapi kenapa sih kok tiket bus menjadi mahal banget? Apa karena perusahaan bus aji mumpung aja? Atau ada faktor lain? Jadi, yang membuat harga tiket bus mahal ada beberapa faktor. Jadi yang pertama, kenapa tiket bus menjadi mahal? Karena ya untuk membayar THR karyawan. Jadi yang butuh THR pun bukan hanya karyawan biasa. Supir bus, kernet, mekanik, admin, dan lain-lain, semua yang bekerja di bawah perusahaan bus tersebut tentu harus mendapatkan THR karena yang memang seperti itu aturannya. Jumlah THR adalah minimal 1 kali gaji per bulan bagi yang sudah bekerja di atas 1 tahun sesuai dengan Undang-Undang Permenaker Ayat 6 Tahun 2016. Nah, bagaimana perusahaan mendapatkan uang untuk membayar mereka semua? Ya tentu dari penjualan tiket. Nah, maka mau gak mau, agar bisa mengcover itu semua, maka tiketnya harus naik. Tetapi kenaikan tiket ini seharusnya tidak terlalu sampai 100%, ya paling cuma sampai 10 hingga 20%. Ya walaupun gitu, tetap hal ini berpengaruh ke kenaikan tiket bus pada saat Lebaran. Dan yang kedua adalah biaya perawatan ekstra armada untuk persiapan Lebaran. Agar memenuhi kebutuhan penumpang atas transportasi, maka perusahaan bus harus mempersiapkan armadanya agar bisa dipakai untuk mengangkut penumpang secara optimal. Ada juga dengan cara merebajakan armadanya dengan banyak hal seperti merebodi, mengganti spare part yang sudah usang, atau bahkan membeli unit bus baru.
Nah, otomatis biayanya pun menjadi semakin meningkat dan bagaimana cara agar bisa mengembalikan modal tersebut? Ya, salah satunya dari tiket. Maka harga tiket bus pun dinaikkan agar bisa memenuhi kebutuhan atas balik modal investasi tersebut. Ya, karena pas momen Idul Fitri ini hampir seluruh masyarakat melakukan mudik di waktu yang bersamaan. Jadi ya, armadanya pun harus prima dan banyak tersedia agar bisa mengangkut penumpang lebih banyak. Jadi ya, modal untuk persiapan itu semua membutuhkan modal yang tidak sedikit dan tiketnya pun harus naik. Yang ketiga adalah kompensasi kemacetan dan kekosongan penumpang di rute sebaliknya. Ya, kemacetan. Hal yang paling menyebalkan ketika perjalanan mudik. Kemacetan di saat mudik membuat banyak waktu, bahan bakar, dan tenaga yang terbuang. Hal yang sama juga terhadap perjalanan bus. Dengan adanya kemacetan, perjalanan bus akan semakin lama, konsumsi BBM yang lebih banyak, dan jumlah PP yang semakin dikit. Kita ambil contoh jika normal, 1 hari bisa 1 PP, tapi jika lebaran, 1 PP bisa 2 hari. Loh, kok bisa demikian? Jadi, pada saat arus mudik, jalur yang diprioritaskan oleh Dishub dan kepolisian adalah dari arah Jakarta, karena pemudik memang kebanyakan dari daerah Jakarta. Itulah kenapa Jakarta selalu sepi pada saat musim lebaran, dan menjadi bukti bahwa masyarakat Jakarta bukanlah asli orang Jakarta, melainkan perantauan dari daerah lain. Karena inilah perjalanan sebaliknya menjadi sangat terbatas karena lalu lintasnya memprioritaskan yang arah dari Jakarta. Belum lagi okupansinya yang cenderung sepi bahkan kosong. Nah, inilah yang menjadi hal signifikan. Kenapa harga tiket bus naik menjadi 2 kali lipat. Dan iya, untuk kembali laginya pun tetap menghabiskan solar dan biaya tol. Jadi iya, mau gak mau tiketnya harus naik jadi hampir 2 kali lipat. Pada saat lebaran ini, yang harus disepakati dan dipahami, contoh Jakarta ya Putri ya. Dari Jakarta, kalau istilah kami dari barat, bus ini ke timur isi, penuh. Oke. Namun, dengan kebutuhan lonjakan ini, bus ini harus kembali lagi ke Jakarta dengan kondisi kosong. Biaya operasionalnya semua, biaya langsung itu terus itu semua harus kita akomodir. Itu biaya langsung untuk operasional. Kedua, kita semua sama-sama tahu kewajiban kita sebagai katakanlah pelaku usaha, sebagai bapak lah di rumah tangga. Saat Lebaran ini kan kita ada punya kewajiban THR. Dan besarannya juga jelas dengan UMP dan segala macam. Nah, belum lagi yang ya kalau saya tidak salah dengar tadi sebelum segmen saya ini kan ada yang lagi viral tuh. Betul. Proposal. Betul, termasuk proposal ke PO. Ilo ya itu dari mana saja datang. Nah, jadi direct and indirect cost kita naik, Putri. Yang keempat adalah unit bus harus berkumpul di satu titik. Jadi maksudnya adalah semua unit yang tersedia di pool harus standby di titik naik penumpang, yang berarti jatah untuk unit sebaliknya cenderung tidak diprioritaskan. Yap, seperti yang sudah saya bilang sebelumnya, penumpukan penumpang terjadi di titik mudik. Dalam hal ini Jakarta mungkin. Agar penumpang bisa terangkut secara maksimal, maka bus harus tersedia di tempat agar penumpang bisa terangkat. Memang okupansinya sudah pasti 100%. Namun ketika unit kembali ke titik mudik, nah disinilah masalahnya. Okupansinya sepi dan cenderung kosong. Nah, agar meminimalisir kerugian dari kosongnya okupansi, maka kebanyakan unitnya harus standby di titik mudik. Dan ya, hal inilah yang membuat harga tiket menjadi naik. Jadi itulah beberapa faktor yang membuat harga tiket pada saat hari raya terutama Idul Fitri menjadi naik hampir 2 kali lipat. Kenaikan tarif pada saat hari raya sering juga disebut sebagai tuslah. Memanglah suatu hal yang sering terjadi dan biasa dianggap wajar, karena permintaan yang meningkat di waktu yang dekat dan hanya terjadi di momen tertentu membuat biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan meningkat. Dan untuk menutupi biaya tersebut, ya mau gak mau dengan cara meningkatkan biaya tiket. Tapi ya namanya juga orang mudik, mau bertemu keluarga dan kerabat. Mau berapapun harga tiketnya, pasti dipesan juga kan? Iya kan? Jadi ya mungkin bagi beberapa orang dengan harga mahal ini mungkin menjengkelkan.
Tapi bagi kebanyakan orang, mau berapapun tiketnya, mau seberapa kusut pun perjalanannya, demi keluarga tercinta maka pasti dilakoni. Karena bagi orang Indonesia dan sebagian masyarakat dunia, keluarga adalah nomor satu. I don't have friends. I got family. No matter where you are. Dan ya, sampai di sini dulu video kali ini, dan terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe video ini. Follow IG gua Asal Firdaus, dan ya, sekian dan terima gaji. P.